Hai, 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 hai semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Friska Mei Rospita Siboya, dipanggilnya Friska, dengan NIM 72131444119. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Negeri Medan dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai memahami pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Namun sebelum itu, mari kita uraikan dulu alur tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah mengidentifikasi tujuan dan manfaat pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mampu menerapkan prinsip pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Tapi sebelum kita mulai membahas materi, mari kita tonton tayangan video berikut ini. Ini memang BPJS, tapi saya bayar. Saya dari perusahaan saya. Masa pelayanan klien seperti ini? BPJS saya bayar. Setiap bulan gaji saya dipotong. Jadi jangan seperti ini pelayanan klien. Syederalun, sebuah video memperlihatkan keluarga pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memarahi petugas umum Rumah Sakit Pusat Adam Malik, Kota Medan. Pria dalam video kesal lantaran hasil cek darah istrinya terlalu lama keluar. Ia merasa tidak mendapat pelayanan yang maksimal lantaran merupakan pasien BPJS. Pria itu awalnya membawa istrinya berobat ke Rumah Sakit Adam Malik sebulan lalu. Sang istri diminta cek darah dan dijanjikan hasilnya keluar bulan depan. Namun saat ia datang, hasilnya belum juga keluar. Karena tidak mendapat jawaban memuaskan, kekesalan pria itu kian memuncak. Dia juga memprovokasi pasien lain yang hendak cuci darah di sana. Humas Rumah Sakit Adam Malik, Rosario Doroti Simanjuntak mengatakan, peristiwa dalam video itu terjadi pada Senin 27 Maret 2023. Orang yang dimarahi pria tersebut merupakan petugas rumah sakit di bagian administrasi. Menurut Rosario, persoalan tersebut dipicu karena masalah komunikasi. Namun diakuinya saat kejadian hasil pemeriksaan darah pasien tersebut memang belum keluar. Saya hari ini nggak bekerja. Ini memang BPJS, tapi saya bayar. Saya dari perusahaan saya. Masa pelayanan klien seperti ini? BPJS saya bayar. Setiap bulan gaji saya dipotong. Jadi jangan seperti ini pelayanan klien. Ini Rumah Sakit Adam Malik, masa pelayanan BPJS seperti ini? Cek darah 1 bulan belum selesai. Baiklah, setelah kita sudah menonton video permasalahan barusan, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah informasi mengenai pelayanan pada video tersebut sudah benar? Jika tidak, bagaimana yang seharusnya? Dan jika ya, berikan alasanmu. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Jadi, pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sedangkan pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima diartikan sebagai service excellent. Nah, ternyata pelayanan itu memiliki tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dan manfaatnya itu? Jadi, tujuan sistem pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Sementara manfaat pelayanan itu yang pertama adalah membantu pelanggan untuk mengambil keputusan. Manfaat yang kedua, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Manfaat pelayanan yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Selain tujuan dan manfaat, pelayanan juga memiliki prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu jangan membeda-bedakan pelanggan. Prinsip yang kedua, menghargai pelanggan dengan bersikap sopan santun dan ramah tamah. Prinsip yang ketiga, mendengarkan dan mencatat setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Baiklah, di akhir pembahasan ini saya memiliki cara meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, cara yang pertama adalah kita harus mampu menciptakan pelayanan yang cepat dan tanggap. Cara yang kedua, kita harus memiliki call center atau red desk. Cara yang ketiga, kita harus mendengarkan dulu keluhan pelanggan, apapun itu. Cara yang keempat, kita harus bisa menjaga kesabaran. Cara yang kelima, kita juga harus menjaga kesopanan kita kepada para pelanggan. Cara yang keenam, kita harus mampu mencari solusi yang tepat atas semua keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kita. Cara yang ketujuh, kita harus mengakui kesalahan jika memang kita salah. Cara yang kedelapan, kita harus dapat menepati janji. Misalnya nih, kita sudah menjanjikan solusi dan menjanjikan waktunya. Kita harus mampu menepati itu kepada pelanggan kita. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Yang menjadi kesimpulannya adalah pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan hal yang fundamental bagi organisasi apapun. Pelayanan yang prima akan menimbulkan loyalitas. Tujuan kualitas pelayanan antara lain, yang pertama adalah untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan yang kedua, untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan dari konsumen. Tujuan yang ketiga, untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Tujuan yang keempat, untuk menjaga agar konsumen merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Pelayanan yang baik itu seperti berikut. Yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga akhir. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Amatilah kembali video permasalahan yang sudah ditayangkan di awal pembelajaran. Dan kemudian, identifikasikanlah masalah yang ada dalam tayangan video tersebut dan kerjakanlah format kolom di samping ini. Selamat bekerja!